dibanting-banting aku. Yang paling aku sedih ini lihat anaknya sih, gak tidur nungguin jenazah ibunya. Tantenya itu bilang ke teman saya, pas saya libur itu keberatan kalau ada orang pihak luar, itu keberatan. Ambil alat cek jantung itu dan dinyatakan sudah tidak ada. Apakah hakimnya salah, apakah JPU salah, apakah penyidiknya salah, tapi ini suatu kelompok kerja. Gregorius Ronatano divonis bebas oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya setelah melakukan penganiayaan kepada kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga tewas Oktober lalu. Menurut Hakim, Ronald masih melakukan upaya pertolongan kepada Dini dengan membawa Dini ke rumah sakit dan tidak ada alat bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa Ronald melakukan pembunuhan kepada Dini. Vonis Hakim tersebut mendapat kecaman publik dan dianggap janggal. Seperti apa faktanya? Saya Tiara Harahap, Anda menyaksikan Fakta. Di sebelah saya sudah ada Dimas Al-Faruq yang merupakan kuasa hukum dari keluarga Dini Sera Afrianti. Mas Dimas, terima kasih waktunya untuk Fakta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau dari Mas Dimas, selaku kuasa hukum yang terus mendampingi keluarga sejak awal ya Mas ya? Ya. Sejak awal kasus ini, sejak tahun lalu. Nah, sudah merasa ada kejanggalan dari kasus ini nih pada saat persidangan? Mulai kapan Mas? Saya merasakan kejanggalan kasus ini itu sejak pertama kali sidang itu digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi saya sudah melihat bagaimana hakim itu cara memimpin persidangannya, dan itu ditambah lagi pada saat dimulainya pemeriksaan saksi-saksi. Hal inilah yang menurut saya menjadi sebuah pertimbangan hukum yang itu merugikan daripada korban almarhum Dini Sera Afrianti. Salah satu contohnya adalah pada saat ahli forensik melakukan persaksian ya. Dan pada saat itu dia menjelaskan tentang hasil dari FIR, visum et repertum dari almarhum Dini Sera Afrianti. Di sana dia menjelaskan adanya luka majemuk di bagian dada, perut, dan hati. Bahkan yang paling lucu ada pertanyaan yang tidak substansial yang disampaikan seorang hakim kepada ahli forensik. Salah satu contohnya, kamu tahu dari mana dia mati karena terlindas? Nah, padahal kan di sana dia menjelaskan bahwasanya ini penyebabnya adalah kekerasan benda tumpul. Nah, kemudian ada sebuah narasi dari jaksa, pertanyaan dari JPU, apakah itu kemungkinan bisa karena terlindas mobil? Ya bisa saja, karena kan juga merupakan benda tumpul. Artinya kan ada kekerasan di sana. Tapi hakim menyela dengan ungkapan seperti itu. Tentu ini kan sangat tidak berimbang. Dan itu semua bukti-bukti baik yang sudah disebutkan oleh Mas Dimas, CCTV semua lengkap, sekalipun yang di situ tidak semuanya gitu ya, ada saksi-saksi yang dihadirkan, tidak juga kemudian membuat hakim mempertimbangkan hal tersebut. Ada satu aspek yang harus diperhatikan. Adanya upaya dari seorang tersangka untuk membuat konstruksi fakta hukum lain, mengaburkan fakta hukum sebenarnya. Pada saat dia ditanya oleh security, dia memutar atau dia melakukan perekaman video terhadap korban dan mengatakan tidak mengenal korban. Ada motif apa di situ? Ada videonya dan itu adalah salah satu motif. Artinya salah satu bentuk pengingkaran terhadap sebuah perbuatan yang sudah dilakukan. Mas Dimas, saya boleh ditunjukin ya, mungkin ada bukti audio atau bukti video yang sempat disimpan oleh pihak kuasa hukum? Iya, ada. Ya, bisa di-play mungkin Mas? Karena aku berantem ABDE ku. Aku nggak tahu salah aku apa. Aku tetap diberantemin ABDE ku. Tahu aku apa, tapi dia tetap berantemin aku itu. Bener kan aku bilang kan kok. Sekarang aku berantem ABDE ku. Aku nggak tahu salah aku apa. Aku tetap diberantemin ABDE ku. Aku nggak tahu salah aku apa, tapi dia tetap berantemin aku itu. Kenapa aku dari tadi kayak
kamu ngajakin dia minum, soalnya ya kayak gini. Rela kayak aku dibanting-banting, aku nggak masak. Ini voice note dikirim berapa lama sebelum kejadian, Mas? Ini sekitar 2 jam sebelum kejadian. Jadi kekerasan itu memang sudah, kalau dari jam kejadian sebelumnya, jauh-jauh jam sebelumnya sudah kejadian juga ya, Mas ya? Ada suatu berupa. Sempet bilang dibanting itu memang pengakuan dari temannya sering, Mas? Ini adalah petunjuknya, lama-lama. Dan ini sudah ditampilkan ke persidangan? Sudah. Mas Dimas, oke. Ada lagi bukti bahwasannya kejadian berawal di basement. Yang itu direkam oleh tersangka yang saya katakan tadi, dia mencoba membuat konstruksi fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Sudah jelas di situ ya? Sudah jelas. Kita habis melindas orang, kemudian kita mengaburkan fakta, membuat fakta hukum lain, membiarkan dia, itu pembunuhan. Terima kasih banyak Mas Dimas atas waktunya untuk kami sekali lagi. Semoga apa yang memang sudah diperjuangkan hari ini bisa berjalan baik dan lancar ke depannya. Tentunya juga untuk keluarga. Oke, baik. Terima kasih Mas Dimas. Kita temukan fakta selanjutnya. Di sebelah saya sudah ada Alvika Risma yang merupakan adik dari almarhumah Dini Sera. Alvika, Assalamualaikum. Terima kasih waktunya ya. Oke, sebelumnya kami, tim Fakta juga mengucapkan duka cita yang mendalam ya atas apa yang terjadi dengan Teh Dini panggilnya ya, dengan Teh Dini. Saya ingin dengar cerita dari Vika pertama kali pada saat mendapat kabar berkaitan dengan meninggal atau insidennya yang menimpa Dini pada saat itu seperti apa? Jelas hancur ya Kak, hancur banget. Di situ aku ditelepon sama kakak kandungku yang beda rumah, katanya ini Dini meninggal. Aku dikirimin foto di kamar jenazah, dikabarinnya serangan jantung. Aku bilang gini, Mah gimana caranya? Aku sempat bilang, ya udahlah minta bantuan pacarnya aja. Aku bilang gitu karena aku tahu dia punya pacar. Minta bantuan biar si jenazah sampai di Sukabumi, gimana pun caranya. Setelah itu aku kurang tahu kelanjutannya gimana di rumah. Yang jelas pagi entah pukul berapa, almarhum ibu itu dia datang ke sepupu, ke Teh Kiki yang ikut mendampingi ibu ke Surabaya. Nah dari situ. Oh, ibu jemput jenazah sama Teh Kiki itu? Iya, di situ posisinya ibu baru selesai kemoterapi, tapi karena ngedengar anaknya meninggal, apalagi yang udah gak ketemu berbelasan tahun gitu. Jadi dia berangkatlah ke Surabaya. Tapi di situ aku sempet janggal juga karena setahu aku dia nggak ada riwayat apa kayak sakit jantung atau segala macam gitu. Itu sih. Oke. Saya ingin kembali ke hari di mana kalian mengetahui bahwa Dini ini sudah meninggal dunia begitu. Setelah kemudian ini ada yang mengabari, ada perwakilan keluarga ya yang pada saat itu ke Surabaya. Iya. Apa yang didapat dari sana? Iya, katanya ada memar-memar gitu, ada luka lebam kayak gitu. Makanya dia minta ke keluarga, ini otopsi enggak? Ya udah otopsi aja gitu. Itu atas persetujuan keluarga juga. Itu kan hasil visum keluar itu kan 2 minggu ya kalau nggak salah. Cuman dari situ udah ada simpang siur kan, kayak ternyata dia ini dipukul sama pacarnya. Gitu. Sempat nggak terpikir mungkin dari keluarga ini ingin menghubungi ya pihak dari pacar Dini atau Ronald selaku pelaku di sini? Sempat nggak? Karena kan memang tidak pernah berkomunikasi sebelumnya, tapi setidaknya pernah lihat di media sosial. Kalau dari Vika kan lihatnya dari media sosial kan. Nah sempat nggak pengen cari tahu orangnya ini yang mana, menghubungi langsung mungkin? Malah si terdakwa ini dia menghubungi Kak Elsa langsung. Menghubungi pihak keluarga? Iya, dia melalui apa? Melalui DM Instagram. Oke. Dia bilang ini Andin meninggal gitu. Kan sebelumnya temannya bilang ini serangan jantung. Nah temannya ini dibilang serangan jantung ini dari si tersangka ini.
Jadi di hari kejadian itu sebenarnya yang menginformasikan dan informasi datang mengenai sakit jantung itu dari pelaku sendiri, dari Ronald sendiri. Saat jenazah datang, Vika lihat langsung kondisi dari jenazah. Lihat langsung. Lihat langsung. Apa yang terlintas di pikiran Vika pada saat itu? Yang paling aku sedih ini lihat anaknya sih. Jadi anaknya itu sampai benar-benar gak tidur nungguin jenazah ibunya, benar-benar sakit hati gitu pas ngelihat anaknya tuh ketemu sama ibunya untuk pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir, karena emang kan ditinggalin dari waktu 6 bulan kan, ya jadi dia nggak tahu sosok ibunya kayak apa, dia cuma tahu lewat video call. Itu yang paling bikin aku sakit banget. Kasus ini kan lumayan panjang ya, kemudian dari proses awal hingga persidangan dari Oktober tahun lalu sampai pada akhirnya 24 Juli 2024 kemarin, Vika, yang akhirnya kembali menyita perhatian karena adanya vonis bebas dari pelaku. Respon keluarga waktu itu seperti apa? Lagi-lagi kita shock dengar, apalagi ada yang sempat datang ke pengadilan? Untuk datang ke pengadilan langsung enggak, cuman ibu sempat ngikutin sidang sama Teh Kiki 1 kali, itu pun via online. Dari sananya mungkin dilakukan secara langsung, tapi karena kondisi ibu yang nggak memungkinkan, jadi ibu cuman via online aja. Didampingi LPSK juga saat itu. Ada informasi yang menyebutkan bahwa pihak dari pelaku, dari Ronald Tanur ini sempat menghampiri pihak keluarga dengan membawa sejumlah uang, informasinya, untuk kemudian meminta damai ya. Ini seperti apa ceritanya? Mungkin ada cerita yang berbeda ya Kak. Soalnya dia ada mungkin dari tangan ke tangan. Dia menawari sejumlah uang. Ini dari siapanya? Ingat nggak? Jadi gimana ya, itu masih tetangganya ibu. Jadi tetangga ibu disuruh sama tetangganya yang dari mana, terus disuruh lagi sama saudaranya, yang katanya saudaranya ini satu komisi sama ayahnya, gitu. Maksudnya ini dari sesama anggota DPR yang kemudian ini memerintahkan. Hingga akhirnya kenal lah dengan tetangga dari Vika ini. Tapi di situ dia bilangnya cuman ke ayah aja, ke bapak. Vika waktu itu nggak ada di situ? Nggak ada. Itu bilangnya ke bapak, katanya jangan bilang siapa-siapa, termasuk aku, keluarga jangan tahu, cuman bapak aja. Jadi bapak itu bilang ke aku, minta nomor rekening buat ini. Kata aku, buat siapa? Ini ada yang ini dari pihaknya si tersangka gitu. Katanya mau nawarin sejumlah uang yang sangat besar. Nggak disebutin, nggak gitu. Tapi nggak boleh ada yang tahu, terus pengacara juga nggak boleh tahu. Disebutkan nggak uang nominal, uang itu maksudnya untuk apa? Antara uang duka kah atau memang niat untuk berdamai, tidak membawa ini ke ranah katanya hukum? Niat santunan. Cuman ada lagi hal serupa yang ke Mas Dimas mungkin mengajak damai, tapi dengan pasal yang diganti dengan kecelakaan lalu lintas katanya. Saya dengar kayak itu. Dan itu pun tidak secara langsung ya, yang tadi untuk menawarkan sejumlah uang, meminta damai melalui tetangga dari Vika. Oke, Vika, terima kasih banyak atas waktu dan juga ceritanya. Kita harapkan bersama keadilan segera bisa ditegakkan ya untuk almarhumah Dini. Sehat selalu untuk Vika. Kita temukan fakta selanjutnya. Ambil alat cek jantung itu dan dinyatakan sudah tidak ada.